karena saya pernah bertugas di Malaysia, sehingga dianggap sudah mengetahui medan tugasnya lah ya, apa yang menjadi tantangan dan apa yang perlu diperbaiki. Tentu masalah perlindungan pekerja migran menjadi prioritas kita, karena memang kan pekerja migran kita di Malaysia ini yang terbesar di seluruh dunia ya, yang paling banyak kan di Malaysia dengan berbagai macam permasalahannya. Halo Biotizen, sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab lo? Biosaliva merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan Biosaliva, tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman. Biosaliva aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memberi makna 64 tahun Universitas Diponegoro. Saya sekarang sudah bertemu dengan salah seorang alumnusnya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu Bapak Hermono, sekarang menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, kabar baik, Mas Bambang. Ya, kabarnya di Semarang. Iya, bagus. Sekarang sudah agak aman ini pandemi. Iya, Pak Hermono mungkin bisa cerita, ada mungkin kenangan-kenangan ketika kuliah di FISIP Undip, kemudian merintis karir di Kementerian Luar Negeri, pernah menjabat di luar, yaitu di BPNP-TKI ya. Saya nanti istilahnya di BNP 2 TKI. Ya, BNP 2 TKI. Kemudian beberapa kali menjadi duta besar, yang saya tahu kalau nggak salah pernah di Spanyol dan sekarang di Malaysia. Silakan, Pak. Jadi selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk FISIP Undip itu tahun 1980 ya. Ya seperti layaknya mahasiswa pada era itu ya, penampilannya pun ya rambut gondrong, pakai kaos, pakai jeans gitu ya. Ya kebetulan saya ambil waktu itu jurusan administrasi niaga ya. Kalau sekarang jadi administrasi bisnis ya. Dulu administrasi niaga. Nah, memang pada saat itu ada semacam penawaran dari Kemlu untuk masuk ke atau menjadi pegawai Kemlu, menjadi diplomat, itu tahun 84 lah ya. Memang pada saat itu jurusan saya administrasi niaga itu tidak termasuk jurusan yang dicari atau yang ditawarkan gitu ya. Ya kan jauh ya dari administrasi niaga ke diplomasi. Tetapi karena pada saat itu tawaran beasiswanya itu cukup menggiurkan ya, pada saat itu Rp70.000 tuh, tahun itu 84 Rp70.000 tuh besar tuh Mas ya. Nah, karena tertarik dengan beasiswa yang menggiurkan itu, saya iseng-iseng aja daftar ke rekrutmen. Jadi itu disebutnya ijon ya, karena kita sudah direkrut 1 tahun sebelum lulus dan diberi beasiswa oleh Kemlu selama 1 tahun. Nah ya mungkin karena jalan hidup atau bagaimana, dilalah kok ya diterima gitu ya, meskipun jurusan saya itu tidak termasuk jurusan yang diperlukan oleh Kementerian Luar Negeri. Singkat cerita, saya termasuk pegawai Kementerian Luar Negeri
yang direkrut secara ijon, ya, artinya belum lulus sudah dikasih beasiswa dan diikat dengan ikatan dinas selama 1 tahun. Nah, ya mungkin ya jalan hidup atau gimana, tapi itulah perjalanannya. Ya akhirnya setelah lulus tahun 85. Langsung saya masuk ke Kemlu lah tahun 86 awal gitu, masuk pendidikan di Kementerian Luar Negeri. Jadi ya jadi saya ini termasuk salah satu diplomat yang rekrutmennya itu melalui sistem ijon. Ya. Nah, dan itu hanya tahun itu saja ada ijon. Setelah itu tidak ada ijon lagi. Mungkin waktu itu ya, saya termasuk yang pintar barangkali ya, sehingga di ijon. Ya, jadi ya kehidupan mahasiswa saya termasuk yang cukup aktif ya di Senat Mahasiswa pada saat itu. Ya biasalah, mahasiswa zaman itu ya penampilan pun agak rambut gondrong gitu ya. Pakai kaos ya, mungkin ya sesuai dengan zaman, sesuai dengan tuntutan zaman pada saat itu gitu ya. Kemudian merintis karir di Kemlu. Sempat bertugas di mana saja, Pak, sebelum jadi duta besar? Jadi sebelum saya bertugas di perwakilan Indonesia di luar negeri, saya mendapatkan beasiswa dari Jepang untuk program S2. 89 sampai 91. Itu ikut program master lah ya, S2. Dan setelah kembali dari Jepang, saya ditugaskan di Kedutaan Besar Indonesia di Kolombia. Dari Kolombia balik ke Kemlu, lalu tugas lagi di Uzbekistan, di Tashkent tahun 99 sampai 2003, balik lagi ke Kemlu 2 tahun, kemudian biasa berangkat lagi ke New Zealand 2006 sampai 2010 ya. Lalu dari New Zealand kembali ke Kemlu. Nah, dari Kemlu saya 2012 itu diperbantukan sebagai Direktur Kerjasama Luar Negeri di BNP2 TKI yang sekarang namanya menjadi BP2MI. 1 tahun di BNP2 TKI nggak betah, minta pulang. Minta pulang karena situasi ya saya merasa tidak cocok gitu ya dengan kondisi pada saat itu. Lalu saya ditarik Kemlu dan menduduki jabatan sebagai Sekretaris Ditjen Protokol dan Konsuler. Itu pun cuma sebentar, cuma 5 bulan ya. 5 bulan, lalu diberangkatkan sebagai wakil duta besar kedutaan kita di Malaysia. Jadi saya pernah menjadi DCM, itu Deputy Chief of Mission. Belum selesai di Kemlu, di Kuala Lumpur sebagai wakil duta besar, ditarik lagi ke BNP2 TKI sebagai sekretaris utama. Nah, dari BNP2 TKI lalu saya menjadi duta besar di Madrid ya untuk Spanyol selama 2,5 tahun kira-kira. Belum selesai di Spanyol, dipindah lagi ke Malaysia sejak Oktober 2020. Jadi kalau lihat perjalanan karir saya di Kementerian Luar Negeri, barangkali saya termasuk yang unik, yaitu dikenalnya sebagai pejabat yang nggak pernah selesai tugas gitu ya. Karena dalam 10 tahun terakhir, 2010 sampai 2020 ya 10 tahun kira-kira saya menduduki 8 jabatan berbeda ya. Mulai 2 eselon 3 2 kali, ya eselon 2 2 kali,
kemudian waktu duta besar, eselon 1, dan duta besar 2 kali. Jadi ini termasuk diplomat cacing loncat barangkali ya. Pindah-pindah nggak pernah selesai. Nah, jadi saya dikenalnya ini dubes yang nggak loyal dengan jabatannya karena pindah-pindah terus katanya. Tapi gitulah perjalanan karir. Pindah satu karena memang saya merasa tidak cocok ya, minta pindah gitu ya, minta resign, bahkan kemudian juga pindah karena penugasan ya, karena memang ditugaskan di tempat yang ya. Dan yang istimewa lagi sudah pensiun PNS-nya masih tetap menjabat duta besar. Ya, memang duta besar sebagai pejabat negara tidak ada usia pensiun, ya itu sepenuhnya diserahkan kepada presiden ya, karena duta besar pada dasarnya adalah wakil pemerintah Indonesia di negara di mana dia ditugaskan. Jadi mewakili pemerintah kan berarti presiden. Jadi saya mewakili presiden untuk memperjuangkan dan melindungi apa yang menjadi kepentingan Indonesia di Malaysia atas nama presiden, kira-kira begitu ya. Karena itu duta besar itu kan ada title itu luar biasa dan berkuasa penuh. Artinya dia boleh apa saja, tetapi hati-hati karena yang dikeluar dari mulut saya adalah sama dengan posisi resmi pemerintah ya. Meskipun kadang-kadang sebetulnya bukan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, tetapi duta besar, kalau saya duta besar biasa di luar dan yang berkuasa penuh ya istri saya ya. Pak Hermono, tapi kan juga nggak banyak yang sudah pensiun PNS-nya yang masih jadi duta besar. Ya, duta besar itu kan ada 2 kategori, yaitu duta besar yang karir, yang dari Kementerian Luar Negeri, dan duta besar yang non karir, artinya political appointee, ya, yang politis ya, duta besar politis gitu ya. Kalau yang di duta besar yang karir memang pada biasanya lazimnya dia ditugaskan pada saat dia belum pensiun. Lazimnya. Tapi kan waktu saya ditugaskan ke Spanyol 2018 saya pun belum pensiun sebetulnya. Sebagai PNS, tapi saya pensiun di tengah-tengah saya bertugas di Spanyol. Nah, sekarang dipindahkan ke Kuala Lumpur ya. Memang usianya sudah pensiun, jadi saya sekarang ini ya political appointee juga ya, meskipun saya bukan dari parpol. Karena itu tidak perlu ada kewajiban kembali ke Kemlu dulu sebelum penugasan keluar kan? Ya, memang ada kasus-kasus di mana duta besar itu di cross posting ya, dari satu negara ke negara lain, itu ada juga kasus-kasus. Tetapi kalau kasus saya agak unik memang, karena pemindahan itu sangat mendadak. Ya, sangat mendadak. Saya hanya diberi waktu 2 minggu oleh Ibu Menlu untuk ikut uji kelayakan di DPR, untuk mendapatkan pertimbangan DPR. Jadi memang saya ini calon yang disusulke gitu ya, kan sebetulnya waktu itu daftar calon dubes sudah keluar dan nama saya tidak ada, tapi 2 minggu sebelum fit and proper nama saya diusulkan oleh Presiden ke DPR. Jadi barangkali yang agak berbeda karena saya awalnya tidak masuk dalam batch yang itu. Ujuk-ujuk aja 2 minggu saya ditelepon Ibu Menlu, kamu segera kembali ke Jakarta untuk ikut fit and proper, kira-kira begitulah. Iya. Pak Hermono, apa itu kira-kira ada masalah
TKI, karena masalah TKI ini kan masalah yang sangat sangat mendapat perhatian besar lah antara hubungan Indonesia Malaysia ini, sehingga memerlukan orang yang berpengalaman. Pak Hermono tadi kan pernah bertugas di BNP 2 TKI. Mungkin ya, tentu yang paling tahu pertimbangannya adalah Bu Menlu dan Bapak Presiden ya. Tapi kita bisa menduga mungkin satu karena saya pernah bertugas di Malaysia sehingga dianggap sudah mengetahui medan tugasnya lah ya, apa yang menjadi tantangan dan apa yang perlu diperbaiki. Tentu masalah perlindungan pekerja migran menjadi prioritas kita karena memang kan pekerja migran kita di Malaysia ini yang terbesar di seluruh dunia ya, yang paling banyak kan di Malaysia dengan berbagai macam permasalahannya. Nah, kenapa saya ujuk-ujuk gitu ya, ujuk-ujuk dipindah ya? Karena pada saat itu memang Pak Dubes yang lama mengajukan pengunduran diri kepada Presiden, dan pada saat itu kan di tengah pandemi ya, 2020 kan masih pandemi ya, dan Malaysia barangkali dianggap penting sehingga tidak dibiarkan kosong tanpa duta besar karena kan banyak permasalahan. Dan itu mungkin ya duta besar yang dipilih, duta besar yang sudah menguasai medan perang sehingga tidak perlu waktu untuk belajar lagi. Jadi terjunin langsung bisa udah paham apa yang harus dikerjakan. Mungkin itu pertimbangan yang bisa kita perkirakan lah ya dari. Ini masalah pandemi COVID ini juga unik antara Indonesia dan Malaysia. Kalau tidak salah, dulu Indonesia parah, Malaysia tidak begitu parah. Tapi sekarang Indonesia sudah mulai membaik, Malaysia masih parah. Nah, itu gimana cara mengatur supaya tidak saling yang jelek mempengaruhi yang sudah agak baik? Ya, kalau kita lihat apa yang terjadi di banyak negara, memang kan itu banyak negara yang mengalami naik turun lah ya, first wave, gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, sampai gelombang keempat lah ya. Jadi sebuah negara mengalami itu, ya kita juga mengalami itu, pernah sangat tinggi, sekarang alhamdulillah sudah menurun. Malaysia juga begitu, dulu sangat rendah, sekarang masih di kisaran 4.000 ya. Tetapi kan kita juga paham bahwa pandemi ini masih jauh dari selesai ya, apalagi dengan ditemukannya varian-varian baru. Artinya meskipun sekarang ini tingkat kasus harian kita sudah sangat baik ya, di kisaran 300 barangkali ya hariannya, tapi ini kan bukan berarti sudah selesai ya. Kita harus tetap perlu hati-hati, dan memang salah satu yang menjadi perhatian, prinsip kehati-hatian itu adalah pekerja migran kita dari Malaysia yang selama pandemi ini banyak sekali yang pulang ya, dan itu tentu kita juga perlu hati-hati, jangan sampai pekerja migran kita di Malaysia ini pulang ke kampung dengan membawa virus ya. Jadi ini yang memang menjadi perhatian kita lah ya. Baik, Pak Hermono, hubungan lain yang mungkin cukup dekat itu adalah perkebunan. Jadi Indonesia dan Malaysia punya produk yang hampir komoditas hampir sama, yaitu sawit dan karet. Ini dua-dua negara ini
dominan di dunia. Tapi konon hubungan itu kurang begitu kurang begitu sinergis sehingga soal harga itu tidak bisa mengendalikan harga lah, kasarnya seperti itu. Ini dari keluhan para pelaku di perkebunan sawit dan karet. Kalau menurut Pak Irmono seperti apa situasinya? Ya, kalau sawit katakanlah yang lebih dominan karena kita memang kan eksportir atau produser sawit terbesar di dunia. Sebetulnya dengan Malaysia itu jauh ya, kita jauh di atas Malaysia. Hanya kan perbedaannya masing-masing negara itu memiliki pricing policy, kebijakan harga yang berbeda-beda. Dalam pengertian misalkan pungutan ekspor yang dikenakan oleh Indonesia dan Malaysia itu berbeda ya. Sehingga harganya harga sawit kita menjadi lebih tinggi ya dibandingkan dengan harga sawit Malaysia. Tetapi untungnya permintaan minyak sawit itu kan tinggi ya, permintaan sebagai sumber minyak nabati. Nah, perbedaan itu sebetulnya lebih disebabkan karena kebijakan internal masing-masing negara ya, misalkan pajak pungutan impor atau ada pungutan-pungutan yang lain ya, sehingga barang sawit kita lebih mahal dibandingkan sawit Malaysia. Selain itu juga ada Malaysia juga ada kebijakan kalau harganya di tingkat tertentu maka dia tidak dikenai pungutan katakan ya. Jadi hal yang ginilah sebetulnya yang membedakan harga sawit dari Indonesia dan Malaysia. Jadi lebih kepada internal pricing policy ya, kebijakan penetapan harga. Tapi yang aneh ya, mungkin saya nggak paham. Kenapa justru ada ekspor CPO ke Malaysia, Pak? Seharusnya kan harga Indonesia lebih tinggi. Iya, CPO dari Indonesia itu banyak digunakan untuk proses pengolahan, ya. Jadi import CPO lalu di sini diolah menjadi produk-produk yang lainnya, ya, petrochemical, oleo apa itu. Jadi untuk produk turunannya lah, ya. Nah, produksi sawit Malaysia itu digunakan untuk ekspor. Jadi mereka mengimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, untuk processing kebutuhan industrinya. Nah, yang punya dia dijual CPO-nya ke pasar internasional ya. Karena memang kalau dijual semua juga nanti industri dalam negerinya tidak ada bahan baku. Sebaliknya kalau produksi Malaysia semuanya digunakan untuk kepentingan pengolahan, maka Malaysia tentu akan kehilangan pasar CPO-nya ya, kan cukup besar juga ya, terutama ke India itu Malaysia cukup dominan ya. Jadi ini masalah strategi saja ya. Bagaimana kita bisa ekspor tetapi kebutuhan industri dalam negeri juga terpenuhi ya. Ya. Itu yang menguntungkan Indonesia ya. Jadi menambah volume ekspornya gitu ya. Iya, tetapi juga kan sudah ada hitung-hitungannya. Malaysia juga tentu tidak rugi karena kan produk turunannya nanti dijual dengan harga yang bagus juga ya. Jadi ekspor produk turunan dari bahan baku yang diimpor dari Indonesia tentu tetap masih menguntungkan. Jadi untung dua-duanya, dia impor dari Indonesia, diolah menjadi produk-produk derivatif lainnya, harganya tinggi. Kemudian yang produk dia, yang CPO-nya langsung dijual untuk menjaga pasar CPO yang selama ini memang sudah dikuasai oleh Malaysia. Kami hadir di seluruh pelosok negeri, tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga melayani kebutuhan rumah bagi generasi muda. Beragam konsep perumahan yang kami kembangkan hingga sekarang turut berkontribusi pada bangsa ini. Tidak hanya memprioritaskan pada hunian vertikal, kami juga menyentuh pada hunian tapak. Baik Pak, jadi selain sawit ini, apalagi komoditas ekspor Indonesia dan apa juga yang diimpor dari Malaysia ke Indonesia?
Ya, ini sayangnya komoditas ekspor Indonesia ke Malaysia ini selama ini memang didominasi oleh CPO, batu bara, dan mineral ya. Nah, pada saat harga CPO akhir-akhir ini kan melonjak cukup tinggi ya. Batu bara pun demikian. Otomatis volume ekspor kita atau nilai ekspor kita ke Malaysia juga melonjak cukup tinggi. Tetapi memang yang diperlukan sekarang ini untuk mendiversifikasi produk ekspor kita supaya tidak tergantung pada sawit, batu bara, dan mineral. Ekspor lain yang cukup bagus dari Indonesia adalah food and beverage, makanan dan minuman, kemudian garment juga oke, ya, yang sekarang ini meningkat, medical supplies, peralatan-peralatan medis gitu, termasuk obat-obatan, untuk COVID itu ya jamu-jamu gitulah ya. Ini selama pandemi ini meningkat cukup signifikan ya. Kalau import kita dari Malaysia produk makanan juga ada, kemudian banyaknya itu juga electric and electrical equipment, semiconductor ya, untuk chips semiconductor lah ya, itu cukup tinggi juga. Kemudian itu ya makanan ya, dan produk-produk chemical ya, produk chemical juga banyak yang diimport dari Malaysia. Produk setengah jadi lah ya untuk kebutuhan industri dalam negeri. Tapi kalau neracanya sementara masih surplus ya kelihatannya? Surplus, bahkan kalau kita lihat surplus perdagangan kita dengan Malaysia Januari-September 2021 dibandingkan Januari-September 2020, justru kita mengalami peningkatan hampir 3 kali lipat tuh surplusnya ya. Tetapi ekspor kita dalam periode yang sama year on year gitu, Januari September tahun ini dibanding Januari September tahun lalu juga meningkat sekitar 49%. Dan bilateral trade, neraca perdagangan Indonesia Malaysia sekarang ini sudah hampir sama dengan sebelum COVID. Jadi selama COVID ini justru ada peningkatan ekspor dari kita yang signifikan ya. Memang kita tahu ini sebagian juga ditopang oleh kenaikan CPO dan juga batu bara akhir-akhir ini sehingga nilainya menjadi tinggi. Indonesia selain itu minyak juga kita import dari Malaysia ya untuk minyak. Kita kan memang kan net importer untuk minyak ya. Kita import juga dari Malaysia. Pak Irmono, salah satu isu yang paling sering menjadi perbincangan itu adalah masalah perbatasan antara Malaysia dengan Indonesia. Tapi akhir-akhir ini memang tidak begitu terdengar. Nah, sebenarnya seperti apa sekarang masalah itu? Negosiasi perbatasan ini masih terus berjalan. Dan kemarin pada saat kunjungan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Sri Ismail Sabri, tanggal berapa? 10 Oktober yang lalu ya, itu salah satu yang disepakati adalah untuk segera menyelesaikan perundingan tapal batas, baik itu yang di laut, ya masih ada 4 blok kalau nggak salah ya, 4 atau 5. Kemudian juga yang di darat di Sabah Sarawak itu, kalau di Kalimantan Utara itu masih ada 7 blok yang belum selesai. Nah, yang akan diprioritaskan adalah penyelesaian delimitasi batas laut di Selat Malaka bagian selatan dan di Laut Sulawesi. Ya, ini yang menjadi prioritas untuk
selesaikan lebih dulu. Memang ini harus segera diselesaikan karena apabila tidak diselesaikan segera dapat menjadi pemicu terjadinya ya gesekan-gesekan lah ya karena melanggar tapal batas dan lain-lain akibat dari belum adanya delimitasi laut maupun demarkasi yang ada di darat di Kalimantan Borneo itu. Jadi ini memang salah satu PR yang menjadi concern kita lah ya, agar kita segera mau kita dorong untuk segera diselesaikan. Pak Irmono, tadi diceritakan Pak Irmono dari jurusan administrasi niaga yang tidak ada dalam list ketika Kemenlu merekrut. Nah, jadi kira-kira apa pengalaman atau bekal yang dibawa dari Undip untuk merintis karir sebagai diplomat itu? Ya, sebetulnya kan kalau kita lihat sekarang, jurusan ataupun fakultas itu tidak selalu relevan dengan karir seseorang ya. Banyak yang lulusan IPB jadi banker, atau dari ITB jadi CEO keuangan dan lain-lain. Jadi memang kalau pengalaman saya masa kuliah itu atau pendidikan secara umum lah ya, tidak hanya masa kuliah itu lebih berpengaruh kepada cara mindset berpikir ya. Menurut saya dalam pendidikan seseorang, ini pengalaman pribadi lah ya, yang perlu dikembangkan adalah pertama masalah curiosity, keingintahuan seseorang ya. Jadi bagaimana pendidikan itu membangun seseorang itu untuk tahu banyak hal ya. Nah, ini sekarang tentu lebih mudah ya, karena kan udah banyak informasi-informasi yang terbuka ya, apakah itu di Google ataupun di mana ataupun website-website. Jadi yang perlu adalah bagaimana mendorong seseorang itu untuk ingin tahu lebih banyak, ingin tahu lagi, ingin tahu lagi. Jadi curiosity itu yang saya kira perlu dibentuk dalam sistem pendidikan kita. Kemudian yang kedua yang perlu ya dikembangkan dan dibentuk melalui proses pendidikan dari awal, saya kira adalah critical thinking ya. Bagaimana kita berpikir itu secara kritis ya, tidak lagi cuma menghafal ya, menghafal sejarah, menghafal ini itu ya peristiwa. Karena itu kan akan dengan sendirinya akan tahu kalau kita membaca kan. Tetapi yang penting adalah critical thinking. Kenapa? Ini yang saya kira yang perlu dikembangkan. Kemudian yang ketiga yang diperlukan seseorang untuk pengembangan karirnya atau yang berpengaruh dalam pengembangan karirnya adalah kemampuan problem solving ya. Bagaimana kita menyelesaikan masalah. Nah ini saya kira yang menurut pengalaman saya paling penting dimiliki oleh seseorang untuk mengembangkan karirnya ya, curiosity, critical thinking, and problem solving lah ya. Yang apalagi dengan pandemi ini, saya kira ini paradigma ataupun pendekatan terhadap dunia pendidikan, saya kira juga harus disesuaikan juga ya. Tidak lagi yang lama-lama mungkin sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini ya. Saya kira ini PR dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, Ristek, yang perlu merumuskan suatu new paradigm gitu ya, new methodology, new approach dalam dunia pendidikan, karena memang tantangan-tantangan kita kan sudah jauh berbeda ya dengan masa-masa zaman Mas Bambang kuliah dan saya kuliah dulu. Jauh sekali ya. Berbeda ya. Jadi saya kira menurut pengalaman ya, ini my personal experience saya. Ya. Baik, terima kasih sekali Bapak Irmono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, yang sudah menceritakan pengalamannya meniti karir sebagai diplomat dan masih bertugas sampai saat ini. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua, termasuk untuk Sivitas Akademika, khususnya yang dari Visipol Universitas Diponegoro.
Sekali lagi terima kasih Pak Irwono, sukses. Monggo, sami-sami. Terima kasih dan salam untuk semua alumni ataupun Civitas Akademika Undip ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.